Tidak ada lahanku, tidak ada rukoku, tidak ada kantorku. Sekarang kantor itu di Instagram, kantor itu di TikTok, kantor itu di YouTube. Jangan jual produk, tapi juallah value. Jaga kualitas baik-baik, karena biar bagaimanapun orang akan cari kualitas. Assalamualaikum. Bisnis project. Luar biasa ini manis. Ayo. Peso kata. Adik-adik, pastikan apapun itu, Anda ingin membuat bisnis, Anda ingin menjadi seorang pemimpin, jadi pelopor di bidangnya masing-masing, pastikan pertama Anda punya mimpi. Punya apa? Mimpi. Kenapa kita harus punya mimpi, Dek? Karena mimpi itulah yang kemudian kita gantungkan selalu setiap hari, setiap saat. Pastikan mimpi itu, kalau kita belajar dari film 5 cm, pastikan mimpi itu sangat dekat dengan mata kita. Raih mimpi itu, punya mimpi itu. Anda punya mimpi, Anda punya 1 mimpi, 2 mimpi, 3 mimpi, terserah. Tapi pastikan mimpi itu, Anda sudah punya mimpi, lakukan yang kedua. Fokus pada mimpi itu. Jangan coba-coba lari dari mimpi itu. Fokus pada mimpi itu, adik-adik sekalian. Setelah Anda fokus pada mimpi itu, lakukan dengan gigih. Anak muda itu persisten. Dia mau melakukan sesuatunya dengan gigih. Ketika teman-teman lakukan dengan gigih, harus yang dilakukan yang ketiga adalah tangguh. Apa itu? Endurance, daya tahan. Anda dikalahkan, Anda dihina 10 kali, Anda bangkit 11 kali. Anda dijatuhkan 100 kali, Anda bangkit 101 kali. Anda diapa-apakan 1000 kali, Anda bangkit 1001 kali. Itu baru anak muda. Punya mimpi, lakukan dengan gigi dan daya tahan, tangguh. Endurance, daya tahan. Dan yang terakhir, ketika teman-teman sudah tangguh, lakukan yang terakhir. Apa itu? Adaptif. Beradaptasi, Ki. Jangan pernah rubah mimpimu, tapi caranya yang kau rubah dengan perkembangan yang ada. Teman-teman yang ada di sini paling tidak modal dasarnya setelah keluar dari ruangan ini punya mimpi. Sepakat? Sebelum kita meng-create sesuatu, sebelum kita mau menjadi apa, yakinkan dulu bahwa kita sudah ada di sana. Itu adalah bagian daripada prinsip yang memang pasti tetap dalam hidup ini. Nah, sekarang saya mau lebih spesifik ke entrepreneurnya. Entrepreneur sekarang, saya kira jumlahnya harus dikasih banyak. Jumlahnya harus dikasih banyak. Izin Pak Ketua Prodi, kita rancang, kita gagas, kita konsep anak-anak kita, adik-adik kita untuk mengarah ke sana. Di luar negeri itu, Dek, PNS itu, mohon maaf, bukan berarti maksud membanding-bandingkan, tapi kita belajar di negara-negara maju. PNS itu merupakan pekerjaan yang terlalu tidak favorit di sana. Kita di Indonesia difavoritkan sekali. Kenapa begini? Supaya beban negara kemudian tidak terlalu banyak. Ayo, jadilah seorang orang entrepreneur. Tidak ada lahanku, tidak ada rukoku, tidak ada kantorku. Sekarang kantor itu di Instagram, kantor itu di TikTok, kantor itu di YouTube. Alhamdulillah saya berapa kali ditanya, Jal di mana kantor? Ya tidak ada kantorku, kasihan. Di mana pada kantor? Tak, di Instagram kantorku. Artinya kantorku terbuka 24 jam, semua orang bisa akses. Ciptakan itu. Di sini begitu banyak pasang mata di sini saya lihat. Padahal Bung Karno cuma butuh 10, ya kan, untuk mengguncang dunia. Di sini banyaknya pemuda di sini, masa tidak bisa terguncang dunia? Nggak usahlah, Makassar aja lah dikasih tak balai-balai ini. Oleh karena itu warnai media sosialnya teman-teman sekalian, karena kita jumlahnya banyak. Pertanyaan itu mau minta pencerahan dari Kakak Rijal, karena sebagai pemuda yang sangat antusias ini, nah bagaimana itu menghadapi sikap saya yang suka kasihan sama orang begitu. Ketahui dulu siapa sebenarnya marketmu. Kayak saya Kak Kato, bikin Kak konten marketku cuma 3. Apa itu? Politik, pemerintahan, bisnis, dan pendidikan. Pasti tema-tema kontenku tidak jauh dari 3 tema ini. Cuma kemasannya anak milenial, kemasannya saya buka dengan modern, dengan mudah. Ala-ala anak muda lah kira-kira. Tentukan dulu marketnya siapa. Siapa sih sebenarnya pembelimu, Dek, dan sebagainya dan seterusnya. Karena barang kita itu laku bukan karena harganya mahal atau murah,
Tapi karena itulah tadi, siapa marketnya kita. Makanya konten saya tidak cocok untuk yang di luar daripada 3 ini. Makanya saya banyak berkolaborasi dengan anggota dewan. Karena memang dari awal saya sudah tentukan siapa marketnya. Setelah itu baru kemudian kita maksimalkan yang namanya campaign. Karena saya bergerak di bidang konten, berarti yang perlu kita pahami adalah konten marketing. Ya kan, kira-kira begitu. Saran saya, jangan jual produk, tapi juallah value, juallah nilai. Karena itulah yang kemudian orang akan membuat untuk selalu ingin membeli. Selama kau punya kualitas, jangan kau pernah ragu soal harga. Itu saja intinya. Jaga kualitas baik-baik, karena biar bagaimanapun orang akan cari kualitas. Jadi menurut Kak Rizal sendiri sebagai pemuda, bagaimana sih cara kita untuk mengatasi terkait dengan resistensi atau penolakan itu sendiri? Karena sebagai pemuda, perubahan yang kita lakukan itu belum tentu positif, belum tentu negatif. Jadi bagaimana Kak Rizal sebagai leader dari pemuda itu untuk mengatasi dari perubahan itu, dari penolakan itu sendiri? Terima kasih. Cara paling terbaik untuk memprediksikan masa depan adalah dengan menciptakannya. Nah, kalau kita misalnya hanya masih menjadi agen, saya rasa akan agak sulit. Kita harus memang menjadi leader of change, leader senada dengan atau sejalan dengan create, mencipta. Kalau ada leader yang tidak mencipta, saya kira dia akan dipertanyakan tentang bagaimana leadershipnya. Itu versi saya. Mungkin bisa salah atau apa, tapi itu yang saya yakini. Nah, sekarang pertanyaannya soal perubahan tadi kan, bagaimana kadang-kadang kita ini sudah mau berbuat untuk perubahan, tapi kadang-kadang mengalami penolakan. Kan kira-kira sederhananya begitu. Nah, tadi saya diskusi kecil sama Pak JJ, Pak Januar, soal bagaimana kadang-kadang publik ini tidak begitu aware, tidak begitu sadar akan ruang yang dia punya. Contoh sederhana, kenapa saya bikin podcast? Karena saya ingin publik itu mendapatkan haknya untuk mendapatkan informasi. Sesederhana itu ya, saya punya keinginan sederhananya saya Pak Ji. Bagaimana publik itu mendapatkan haknya. Perubahan akan jalan terus, era akan jalan terus. Kau mau tinggal berubah atau masih tetap mau seperti yang kemarin, maka anak Makassar bilang ses saja kok. Kira-kira begitu. Boleh? Oke, dibantu kakak, dibantu. Kita sama-sama nyanyi dan kita langsung upload di Instagram ya. Ayo. Adalah kunci untuk kita menentukan. Boleh tangannya. Masih banyak yang belum. Angkasa warnai bintang di jiwa. Oke. Mulailah dan terus tertawa. Tangannya dong. Walau dunia seindah surga. Lebih kompak. Bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia selamanya. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Raihlah mimpimu adik-adik sekalian. Pastikan apa yang Anda jalani hari ini adalah bagian daripada memprediksikan masa depan di masa-masa yang akan datang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Hari ini ku pergi sekolah, tidak ku pergi ke esok lusa. Mohon maaf kalau ada salah karena Rizal dan Pak JJ manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.